Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini, gua lagi ada di showroom Isuzu yang ada di Bogor. Jadi kalian kalau mau sekedar nanya-nanya atau tanya promo yang ada di sini atau nanya unit-unit apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek nomor yang ada di bawah gua ini. Kalau di bawah ini nggak ada, kalian lihat aja di deskripsi. Di situ tampil lebih lama. Oke, berawal dari komentar dari Om Mikael Gautama. Jadi gua melakukan komunikasi dengan showroom Isuzu untuk melakukan review unit-unit yang ada di Isuzu, terutama unit Isuzu MU-X ini. Oke, sedikit sejarahnya. Isuzu MU-X ini sebetulnya melanjutkan produksi dari Isuzu MU-7 yang awalnya dikeluarkan sebelum Isuzu MU-X ini. Jadi Isuzu MU-7 dikeluarkan pertama kali pada tahun 2004 dan kemudian akhirnya berubah menjadi Suzuki MU-X di tahun 2013 lalu yang generasi pertama. Kalau ini merupakan generasi kedua dari Isuzu MU-X yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2020. Oke, mobil ini mengusung tema emosional dan bold, kemudian desainnya mobil ini berbentuk lebih powerful dan juga lebih sporty. Nah, desain grillnya dia sudah menggunakan clear black piano, dikelilingi dari headlamp kiri sampai dengan ke kanan, kemudian grillnya lubang-lubang besar seperti sarang tawon yang dia ada list berwarna abu-abu metalik. Nah, kemudian dari sisi kelampuan mobil ini memang sudah dilengkapi dengan DRL di ujungnya sini, bentuknya seperti alis, dan headlampnya dia menggunakan teknologi kombinasi karena dia ada headlampnya dia LED dan lampu sen dia masih halogen. Dan surprisingly-nya mobil ini sudah dilengkapi dengan proyektor yang bisa di adjustable. Nah, kemudian mengingat mobil ini sebuah SUV menengah, diffuser bawahnya terlihat cukup kokoh dan agak ke atas sedikit ya kalau mobil ini, jadi terlihat lebih tinggi sedikit, dan kanan kirinya tuh dia ada panel doff-nya yang dia itu sebenarnya ini belum ada fog lamp di depannya. Kalau berbicara dimensi, mobil ini punya panjang sekitar 4,8 meter, lebarnya dia hampir 1,9 meteran, dan tingginya tuh dia sekitar 1,8 meteran. Gimana dapur pacunya? Oke, mobil ini menggunakan mesin yang tidak besar, memang dia hanya sekitar 1900 cc, tapi mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga sekitar 150 PS dan torsinya itu sekitar 350 Nm. Jadi walaupun mesinnya kecil, tenaganya tidak bisa dibilang kecil. Kemudian semua tenaga tersebut disalurkan ke 4 rodanya menggunakan transmisi otomatis. Kemudian untuk dari sisi safety-nya, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, terus hill assist start, dan segala macam sistem safety yang ada di mobil ini. Beralih ke samping mobil ini, terlihat SUV mediumnya dengan mobil ini tidak dihiasi sama krum-kruman di sisi samping. Kemudian untuk spionnya yang cukup terfokuskan karena dia spionnya itu besar sekali. Namun memang spionnya ini dia masih berwarna hitam doff, namun dia memang udah dilengkapi dengan electric mirror. Kemudian untuk side lampnya ada di fender depan, dan handle mobil ini cukup besar-besar dan warnanya pun dia warna hitam doff. Kemudian mobil ini dikelilingi sama garis dari belakang sampai dengan ke fender yang cukup tegas, dan list kacanya ini dia masih menggunakan warna hitam doff. Tapi warna hitam doff ini jika disematkan ke warna putih ini tampilannya jadi lebih menarik karena lebih menambah kesan sportinya. Dan untuk velgnya dia menggunakan velg berukuran 17 in dan masih menggunakan velg single tone. Dia itu velgnya dibalut dengan ban 255/65 ring 17, dan di keempat rodanya mobil ini sudah disematkan rem disc. Oke, ini tampilan belakang dari Isuzu MU-X, dan desainnya itu sangat SUV sekali karena dia punya bumper belakang yang cukup tebal dan di bawahnya ada diffuser yang tampilannya cukup sporty. Kemudian mobil ini di belakang ada 4 buah sensor parkir, di kanan kiri situ sama di tengah sini 2. Kemudian
ada kamera mundur juga di atas plat nomor seperti biasa, tulisan Isuzu, dan untuk stop lampnya dia sudah kombinasi LED sama halogen. Kemudian untuk lampu mundurnya itu ada di bawah sini ya, dekat reflektor yang ada di bumper. Kemudian tulisannya di sebelah kiri MIUX, sebelah kanan ada 4-wheel drive, dan ini tulisan Isuzu-nya. Kemudian mobil ini di kaca belakangnya sudah disematkan defogger dan wiper yang bergerak 180 derajat dan spoiler yang sudah terintegrasi sama stop lamp. Nah, gimana bagasinya? Kita coba buka. Untuk pintu bagasinya ini sudah dilengkapi sama tuas elektrik, namun memang untuk Isuzu MIUX ini belum dilengkapi dengan power tailgate. Kemudian dari sisi bagasinya cukup luas untuk sebuah SUV, dan ini bisa memuat bagasi berukuran medium. Nah, kalau kalian rasa bagasinya ini kurang lega, kalian bisa lipat bangku belakang 50-50, jadi bagasinya cukup luas lagi. Dan di bagasinya ini di sebelah kanannya tuh dia ada tempat penyimpanan toolkit ya, dan sebelah kirinya dia ada tempat penyimpanan yang bolong gede di sini, dan ada power outlet 12 volt di sebelah kiri sini. Nah, ini fungsinya untuk membantu penumpang paling belakang sebenarnya buat ngecas handphone. Nah, kemudian di bawah lantainya ini bisa kita angkat dan kita buka. Di bawahnya itu ada tempat penyimpanan yang tertutup, sehingga kalau kita naruh barang-barang di situ, bagasi kita tidak terlalu terlihat berantakan. Oke, gue duduk di bangku paling belakang dari Isuzu MIUX, dan so far duduk di sini buat orang berukuran tubuh seperti gue 175 cm cukup nyaman, karena paha gue agak tersangga dengan bag dan tidak terlalu ngatung duduk di belakang sini. Dan tempat duduknya ini juga bisa di reclining, walaupun nggak banyak tapi ya lumayan. Kemudian ini bisa dinaikin jadi nggak terlalu ngeganjel punggung, dan rekomendasi duduk di sini sih 2 orang sih. Kalau 3 orang buat anak kecil oke lah, tapi kalau buat orang dewasa kayaknya tidak terlalu enak. Nah, kemudian di belakang sini kita dapat asupan listrik tuh dari belakang tadi yang gue bilang di bagasi tadi. Kemudian legroom gue lumayan lega, ini 5 jari masuk ya, dan ini tadi gue setel di tengah-tengah dan nggak terlalu reclining, jadi gue punya legroom yang lega, headroom yang 4 jari masuk, dan kita di sini dapat asupan AC dari bulet-buletan di depan sini, dan pengaturannya itu ada di tengah. Kemudian di belakang sini kita dapat cup holder sama tempat penyimpanan handphone yang kita lagi taruh di sini bisa juga. Oke, gua duduk di bangku tengah dari Isuzu MIUX, dan so far duduk di sini kaki gua tersangga dengan baik, dan kalau nggak tersangga dengan baik kaki kita bisa masukin ke bawah bangku depan, jadi duduknya cukup nyaman, walaupun ini bangku tengahnya tuh agak rata gitu ya, dan bangkunya ini agak ganjel dikit, jadi kita naikin dikit biar posisi duduknya nyaman banget di sini. Nah, di tengah sini kalau kita duduk berdua sebetulnya dapat armrest nih, dan karena ini masih diplastikin jadi nggak gua keluarin armrestnya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan handphone, yang sebelahnya tuh ada power outlet 12 volt. So di mobil ini 3 baris, dan 3-3-nya tuh dia dapat asupan listrik masing-masing. Nah, kemudian panel AC bulet-buletan di sini, ini pengaturan AC-nya, dan ini ada lampu baca yang masih halogen. Kemudian legroom gua lumayan 1 telapak tangan lah ya, dan headroom gua lumayan juga 1 telapak tangan lebih, karena memang ini sebuah SUV medium. Nah, kemudian di door panelnya dia untuk yang atas ini dia menggunakan bahan plastik ya, sampai dengan sini ke bawah. Tapi yang kena tangan kita itu dia menggunakan bahan fabric, sama seperti bahan yang dipergunakan di bangkunya. Kemudian ada hiasan-hiasan warna abu-abu metalik, handle-nya warna silver. Kemudian power window yang belum otomatis untuk yang di tengah sini. Kita dapat cup holder di bawah situ yang lumayan buat kita naruh minum. Kemudian di pojok kanan kiri itu kita dapat apa nih namanya, pegangan. Jadi karena memang sebuah SUV leather frame itu dia mobilnya agak tinggi, jadi ini cukup memudahkan buat kita naik ke mobil. Oh ya, di kanan kiri pintunya dia ada tweeternya ya di door panelnya.
gitu. Nah, gua duduk di bangku paling depan dari Isuzu Mu-X dan ternyata bangku depan ini dia terlalu belakang ya. Kita majuin dulu. Oke, posisinya nyaman. Berarti tadi di row kedua legroom gue bisa lebih gede lagi karena tadi ternyata bangkunya terlalu belakang. Oke, kita bahas satu persatu apa yang dapat di sini. Tadi bangkunya bisa diatur maju mundur sama reclining ya, tapi sayangnya dia high adjusternya belum ada. Kemudian setirnya dia bisa diatur tilt sama teleskopik, cukup lengkap. Kurangnya cuman high adjusternya aja yang belum ada. Kemudian setirnya ini dia menggunakan bahan yang cukup empuk dan sangat polos sekali untuk setirnya karena memang tidak ada tombol-tombolan di setirnya ini. Kemudian bahan dashboardnya dia menggunakan bahan soft touch yang ada jahitan asli ini di atasnya sini, cukup menarik. Dan di tengah sini ada tombol lampu hazard ya. Kenapa di tengah sini? Nggak di sini. Di sini karena di sini tuh sebenarnya banyak tombol-tombol kosong. Kenapa kita taruh di sini ya? Oke, kita lanjut. Ini entertain sistemnya dia sekitar 7 inch ya entertain sistemnya, dan ini tuh dia sudah dilengkapi juga sama Android Auto dan Apple CarPlay, jadi cukup lengkap sekali. Dan dia dikelilingi warna doff ini karena so far sepanjang mata memandang itu di dalam sini itu semuanya warna hitam dan hiasan silver dikit garis-garis gitu ya. Kemudian di bawahnya ini dia ada kontrol AC, yang kontrol AC-nya ini lengkap karena dia ada pengaturan arah AC, terus pengaturan arah semburan AC, kemudian fan-nya dan suhunya, kemudian ada defogger, ngaktifin defogger belakang, dan ini sirkulasi udaranya. Dan di bawahnya ada port outlet 12 volt, dan yang gue bilang tadi ada tombol-tombolan kosong yang seharusnya lampu hazard tuh bisa ditaruh di sini nih biar ini polos gitu ya, keren. Nah, kemudian di bawahnya situ dia ada tempat penyimpanan, kita bisa naruh handphone, duit receh atau duit kembalian bisa kita taruh sini. Dan ini ada transmisi otomatis, dan kirinya ini banyak tombol-tombolan kosong juga yang kiri, tapi yang kanan dia ada 2 buah tombol stability control sama hill decrease assist nih. Kemudian di belakangnya lagi dia ada transmisi 4x4 nya sama mode berkendaranya nih ada. Kemudian electric mirror sudah cutek dan ada auto hold-nya. Kemudian di belakangnya itu dia ada cup holder 2 biji, dan di sebelah kanan kiri transmisi sini dia menggunakan soft touch ya, dia ada jahitan aslinya, cukup menarik. Dan ini ada armrest yang cukup besar, tapi pada saat kita buka dia itu ada tempat penyimpanan konsol box yang nggak begitu besar. Nah, selain tempat penyimpanan tertutup yang ada di sini, ada juga di sini di atas sini yang lumayan besar, sama di bawah sini juga ada nih. Tapi nah, di bawah sini ada yang lumayan besar juga. Kemudian di depan AC sebelah kiri tuh dia ada cup holdernya, jadi bisa naruh minuman di sini dan minuman kalian bisa tetap dingin. Buat yang dingin, kalau yang buat panas rekomendasinya jangan ditaruh situ, ntar jadi dingin. Oke, sama selain di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada tempat cup holder di depan AC, dan di bawahnya tuh dia ada adjust buat proyektornya di depan, dan ada pengaktif AC di belakang. Nah, kemudian untuk instrumen clusternya dia masih cukup konvensional karena dia kanan kiri bulat-bulatan, tengahnya tuh MID sekitar 5 inch ya kurang lebih ya, atau 4 inch ya, pokoknya dia sudah TFT dan informasinya juga cukup lengkap. Kalau berbicara door panelnya, dia sama seperti di tengah ya, atas sini dia menggunakan plastik keras, dan yang kena tangan kita sama seperti di belakang dia sudah menggunakan bahan fabric sama seperti bahan bangkunya. Dan dia ada 4 buah power window yang otomatis hanya di pengemudi saja, dan itu turun saja ya otomatisnya. Kemudian door lock, windows lock, dan electric mirror yang sudah disematkan di mobil ini. Handle-nya sama seperti di belakang, dia warna silveran, dan ada hiasan abu-abu metalik di sini. Cup holder, bottle holder di bawah sama tempat penyimpanan yang nggak begitu besar sudah tersedia.
Kemudian di sini seperti di belakang dia ada hand gripnya buat kita naik, karena memang ini sebuah mobil leather frame yang cukup tinggi, dan spion tengah yang sudah ada dynamic view-nya walaupun masih manual, lampu baca yang masih halogen ya, dan sun visor sebelah kiri ada kacanya, di pengemudi tidak ada kacanya. Anyway, itu tadi pembahasan kami tentang Isuzu Mio X ini. Jadi perjalanan Mio X ini di Indonesia cukup panjang ya, sudah memakan waktu sekitar 10 tahunan dari Mio X yang generasi pertama dikeluarkan. Oke, mobil ini sebenarnya head to head sama beberapa SUV lainnya seperti Fortuner, Pajero, Terra, dan segala macam mobil-mobil SUV menengah, tapi untuk kelas 4x4 nya menurut kami ini yang paling murah. Nah, gue ingetin lagi, kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau mau cek apa aja yang ada di sini atau mau cek promo-promo yang ada di sini, kalian silahkan komunikasikan dengan nomor yang gue taruh di bawah sini nih. Jadi kalau di sini nggak ada, kalian balik lagi lihat di deskripsi. Mungkin gitu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam bertemu.